Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tahu kondisi kita saat ini sangat sulit. Oleh sebab itu, kita tidak akan mungkin mengharapkan bantuan orang lain ataupun pertolongan orang lain. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama dengan keluarga kita datang ke mezbah Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita nikmati lawatan Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Katakan, bersamamu Bapa, hanya bersamamu Tuhan kami melakukan segala apa yang kami hadapi saat ini. Yes, Jesus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bersamaku
Hanya di dalam Engkau Tuhan ada pertolongan yang pasti bagi kami. Untuk di saat ini Tuhan, ada jemaat-jemaatmu yang sudah putus asa. Mereka sudah merasakan tidak ada yang menolong. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kepada mereka bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, satu pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan kita, yaitu pribadi Engkau Yesus. Kilalah balasa kadalah balasi koda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 d Terima kasih Jesus. Hanya bersama-mu Tuhan kami bisa hadapi ini semua. Kami lewati ini semua bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa pagi hari ini boleh datang merendahkan diri hadapan Engkau, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Oleh sebab itu Bapa, Engkau siapkan hati kami, Engkau siapkan kehidupan kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh merasakan kekuatan dari Tuhan, merasakan rawatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini yang masih Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh bersorak-sorai memuji Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah waktu Tuhan yang terindah yang boleh kami pakai untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan siap beribadah pada pagi hari ini hanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, kami mau bersorak-sorai, kami mau melompat, kami mau siapkan hati kami untuk firman Tuhan berbicara atas hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Ya, berjalan bersama Tuhan kita pasti tak akan goyah, karena kita percaya Tuhan sanggup menemani kita dan Tuhan akan menopang kita. Tuhan adalah benteng hidup kita. Kita angkat pujian, benteng hidupku.
keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Ya, puji nama Tuhan. Sebentar kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Satu hal kita tidak perlu takut, karena Tuhan selalu ada buat kita. Amen. Tuhan beserta buat kita. Yes. Dan saat apapun itu juga, Tuhan dapat kita andalkan. Yes. Kita naikkan pujian El Shaddai. Kita angkat pujian, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus yang akan hibur kita. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Ku tenang, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, melimpah. El Shaddai, katakan sama-sama El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam ibadah online GBI
Raja Wali. Doa saya, Bapak Ibu, ada dalam kasih dan perlindungan daripada Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami. Kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun setiap jemaat yang mendengarkannya. Biarlah kami boleh dibukakan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya doa kami di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada bulan Juni ini, BPH-GBI menetapkan bulan Juni ini sebagai bulan keluarga. Dan pada kesempatan ini saya mengambil khotbah dengan tema yaitu peran ibu dalam menuntaskan amanat agung. Peran ibu dalam menuntaskan amanat agung. Ya, di dalam ayat tersebut Paulus memuji iman Timotius. Paulus mengatakan bahwa iman Timotius karena teladan iman ibunya Eunike, dan iman Eunike karena keteladanan iman ibunya Lois, yaitu neneknya Timotius. Jelas sekali ayat ini memperlihatkan bahwa sangat besar peran ibu dalam pembentukan iman anak. Ya. Maka menuntaskan amanat agung dalam keluarga diperankan juga oleh seorang ibu. Supaya lebih jelasnya, mari kita lihat definisi amanat agung. Amanat artinya satu perintah atau satu tugas. Agung artinya akbar atau besar atau juga sangat mulia. Jadi amanat agung dapat dipahami sebagai sebuah perintah atau sebagai suatu tugas yang sifatnya akbar, besar, sangat mulia atau agung. Amanat agung ini tertulis di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di dalam ayat tersebut dicatat perintah Yesus kepada semua orang yang berhasil dimuridkannya pada waktu ia akan naik ke surga, yaitu supaya mereka semua pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Amanat agung sebetulnya juga terdapat di dalam Injil Markus, yaitu pasal 16 ayat 15 sampai 18. Juga tertulis di dalam Lukas dalam pasal 24 ayat 46 sampai 49, juga Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dan sekali lagi tercatat di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8. Melihat begitu banyaknya catatan tentang amanat agung, ini menunjukkan bahwa amanat agung itu sangat penting bagi Tuhan Yesus. Dalam semua ayat tersebut, Tuhan Yesus meminta kepada semua murid untuk pergi menjadikan segala bangsa yang lain menjadi murid Yesus. Atau dengan kata lain, melakukan pemberitaan Injil atau istilahnya penginjilan. Dan satu hal lagi yang harus dilakukannya adalah pemuritan. Untuk mudahnya, inti amanat agung adalah sebagai murid Kristus, kita diminta juga memuridkan orang lain agar menjadi murid
Kristus. Dalam keluarga, memuridkan anak-anak supaya juga menjadi murid Yesus adalah juga peran seorang ibu. Disinilah letak dari peran seorang ibu. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu supaya anaknya juga menjadi murid Yesus? Inilah jawabannya. Yang pertama, untuk menolong seorang ibu menjadi seorang yang berperan mempersiapkan anak-anaknya menjadi murid Kristus, maka yang pertama yaitu seorang ibu harus memperkenalkan Tuhan dan firman-Nya sejak dini kepada anak-anak. Sekali lagi. Memperkenalkan Tuhan dan firman-Nya sejak dini kepada anak-anak. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16, Paulus menuliskan demikian bunyinya. Ingatlah juga bahwa dari sejak kecil, sekali lagi, dari sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu tadi firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Memperkenalkan Tuhan dan firman-Nya sejak dini kepada anak sangatlah penting dan sangat mendasar dalam membangun kerohanian seorang anak. Kalau anak sudah diajar oleh firman Tuhan dan mengenal Tuhan sejak dini atau sejak kecil, maka anak akan berkembang dengan mempunyai sifat, mempunyai cara berpikir, mempunyai cara berbicara yang sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 15-16, firman Tuhan akan memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Anak dituntun mengenal juru selamatnya. Dan dikatakan juga bahwa firman Tuhan bisa mendidik anak dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan dan menyatakan kesalahan. Jadi firman Tuhan berbicara kepada anak-anak tentang kebenaran dan menegurnya dan menolongnya untuk bisa memperbaiki kelakuannya. Seorang ibu harus menyadari dan harus mengerti ini agar tanggung jawab mendidik anak dalam mengenal Tuhan dan firman-Nya tidak dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya seperti anak sekolah diserahkan kepada guru, kalau di rumah diserahkan kepada babysitter atau kepada siapapun yang akan dipercayakan. Juga bukan dipercayakan kepada guru setelah minggu, melainkan dipercayakan kepada ibu itu sendiri. Sekalipun di ibadah anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu mengajarkan kebenaran, tetapi tanggung jawab itu adalah menjadi peran seorang ibu untuk mengajarkan Tuhan dan firman-Nya. Sebagai ibu, maka setiap hari memiliki kesempatan untuk memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita, yaitu melalui aktivitas sehari-hari, baik pada waktu sedang di rumah, sedang dalam perjalanan, sebelum tidur, atau bangun. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-7, demikian.
Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi Allah memberikan penekanan kepada para pendengar, penerima firman, saat itu adalah bangsa Israel, dan saat ini kita semua harus memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi dalam segenap aktivitas kita, baik di rumah maupun di luar rumah, kita bisa mendidik anak-anak untuk memperkenalkan firman Tuhan kepada mereka. Setiap saat kita bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang kasih Allah dengan mengajarkannya secara berulang-ulang. Mengapa secara berulang-ulang? Karena daya tangkap anak itu masih terbatas. Kita pun menyadari, kita mendengar firman Tuhan tidak selalu tahu. Kita baru mendengar berkali-kali, baru tahu. Terlebih anak-anak. Karena itu seorang ibu mengajarkan Tuhan dan firman-Nya adalah secara berulang-ulang. Ya, secara terus-menerus dalam setiap kesempatan. Ya. Prinsip firman Tuhan dapat ditanamkan dengan berbagai cara, misalnya mengajarinya membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya juga dengan mezbah keluarga. Penting setiap keluarga membangun mezbah keluarga, supaya apa? Supaya di dalam diri anak itu bisa melihat bahwa memang orang tuanya adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Alkitab mencatat generasi ilahi, contohnya Samuel, contohnya Yoas, yang lain lagi Yohanes Pembaptis, dan juga yang baru kita baca yaitu Timotius, adalah anak-anak yang luar biasa dipakai Tuhan pada zamannya. Karena ibu mereka telah memperkenalkan Tuhan sejak dini. Karena itu ibu-ibu, perkenalkanlah firman Tuhan kepada anak-anak sekarang. Mulai sekarang, sejak dini, anak-anak selama masih kecil. Dan anak-anak bisa memahami apa yang kita sampaikan kepada mereka, yaitu tentang firman Tuhan, tentang kebenaran Tuhan. Dan lihatlah, kalau anak-anak dipersiapkan sejak dini mengenal firman Tuhan, kita melihat satu generasi ilahi yang takut akan Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, peran seorang ibu adalah memberikan didikan, memberikan ajaran, dan juga teguran berdasarkan pola asuh Kristus. Sekali lagi, memberikan didikan, ajaran, dan teguran berdasarkan pola asuh Kristus. Di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal mengingatkan kepada setiap kita, khususnya kepada para ibu, mendidik anak-anak supaya mereka menurut jalan yang patut baginya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan lihatlah hasilnya, pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari kebenaran itu. Luar biasa, anak-anak yang diajar, anak-anak yang menghidupi kebenaran firman yang diajarkan oleh ibu-ibu. Dua, di dalam Amsal 20 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amsal 20 ayat 17 ini seperti Amsal 22 ayat 6 tadi, dimulai dengan didiklah.
Sekali lagi, didiklah, mengingatkan betapa kita, khususnya ibu-ibu, harus benar-benar memperhatikan hal ini, mendidik anak-anak. Maka ia akan berikan ketentraman, berikan sukacita kepadamu, dan mendatangkan sukacita kepada banyak orang. Ibu yang adalah murid Kristus akan mendidik dan melatih anak yang dilahirkannya berdasarkan pola asuh Kristus juga. Jadi ibu-ibu adalah murid Kristus. Ibu juga mengajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu juga menjadi murid-murid Kristus. Inilah pola asuh yang dimaksud, bukan hanya mengajar, tetapi juga ditegur. Kenapa? Karena anak-anak juga berbuat salah. Dalam pertumbuhannya mereka bisa saja bersinggungan dengan saudaranya, atau dengan teman-temannya, atau dengan orang lain. Tapi juga dituntun ke arah kebenaran, yaitu kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Jadi anak-anak dididik, diajar, tapi juga ditegur. Setelah ditegur, diingatkan kembali kepada firman Tuhan, kita tuntun ke arah kebenaran Kristus. Ya. Pola asuh Kristus adalah pola asuh gaya hidup murid Kristus yang juga menggunakan karakter Kristus. Sekali lagi, karakter Kristus dalam mengasuh dan mengedepankan cara-cara yang tetap berpegang kepada prinsip firman Tuhan. Nah, kalau anak kita sudah diasuh dengan pola asuh gaya hidup Kristus, maka sampai masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang dari jalan yang telah ditanamkannya, dari kebenaran firman yang sudah ditabur dalam hatinya. Ia akan tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ada satu contoh di dalam kebenaran Alkitab, yaitu kehidupan Samuel. Samuel ini mendapat didikan dan ajaran, tapi tentunya juga mendapat teguran dari orang tuanya, yaitu Elkana dan Hana, yang mengasuhnya dengan pola asuh sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ya. Dan lihatlah, akar takut akan Tuhan itu telah ditanamkan dalam diri Samuel sejak dini. Jadi Samuel tahu bahwa ia harus takut akan Tuhan, dia harus menghormati Tuhan, dan itu diperkenalkan oleh kedua orang tua mereka, khususnya oleh Hana sejak dini. Nah, ketika Samuel harus tinggal di keluarga Imam Eli, jadi terpisah dari keluarganya, ketika ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan melalui Imam Eli, maka dalam lingkungan yang baru ini ternyata Samuel melihat bahwa Hofni dan Pinehas adalah dua pemuda yang melakukan kejahatan, yaitu melakukan korupsi, melakukan tindakan yang korup atau serakah. Dan bukan hanya itu, Hofni dan Pinehas adalah dua orang pemuda yang tidak hormat dan tidak takut akan Tuhan. Saya bacakan di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-17, ada beberapa ayat kita baca, bahwa inilah kejahatan dilakukan oleh anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ya, ini adalah ayat di mana Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang yang dursila, dikatakan dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, mereka tidak mempunyai rasa hormat, takut akan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelian, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam
periuk, segala yang ditariknya dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana. Melakukan bentuk satu kejahatan, yaitu mengambil persembahan yang seharusnya dimiliki Tuhan, diambil lebih dulu dari dia. Dan kita lanjutkan ayat yang ke-15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Jadi memaksa untuk mengambil, sekalipun sudah diingatkan oleh para imam yang lainnya. Dengan demikian, besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah kurban untuk Tuhan. Ini lingkungan baru Samuel. Tapi bagaimanakah Samuel? Samuel tetap menjadi seorang yang memiliki karakter Kristus. Kejahatan anak-anak Samuel bukan hanya merampas yang menjadi bagian Tuhan, tapi juga melakukan free sex. Dan sekalipun ditegur oleh orang tuanya, bersikap cuek. Nah, kembali kepada Samuel. Dalam keadaan seperti ini, Samuel ternyata tidak terpengaruh sedikit pun oleh pola hidup, gaya hidupnya Hofni dan Pinehas. Dia tetap dapat bertumbuh menjadi pelayan yang luar biasa. Samuel tidak terpengaruh. Samuel mempunyai prinsip bahwa ia seorang yang takut akan Tuhan. Samuel tetap hidup kokoh memuliakan nama Tuhan. Samuel tahu apa yang harus dilakukannya. Samuel tahu membedakan mana yang benar dan yang salah. Dan Samuel berketetapan untuk tidak mengikuti gaya hidupnya Hofni dan Pinehas. Samuel hidup di dalam kebenaran. Samuel menghormati Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa pengenalan akan Tuhan sejak dini dan pola asuh gaya hidup orang percaya yang diterapkan akan selalu tertanam dan tidak akan menggoyahkan sedikit pun iman dan percayanya. Kalau kita juga mengikuti pola yang sama, kita menanamkan kebenaran firman Tuhan, mendidik anak-anak, mengajarinya, dan ada saatnya juga kita menegur anak-anak yang melakukan kesalahan, dan kita juga menuntun dia hidup di dalam kebenaran. Maka kita lihat hasil yang akan kita, anak-anak tidak akan tergoyahkan sedikit pun dalam lingkungan yang buruk sekalipun, karena dia sudah memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Betapa pentingnya ibu-ibu mendidik anak-anak sejak dini. Yang ketiga, peran seorang ibu di dalam menuntaskan amanat agung adalah menjadi teladan sebagai murid Kristus. Menjadi teladan sebagai murid Kristus. Kita bisa membaca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, demikian bunyinya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada pemuda Timotius. Menjadi teladan bagi orang-orang percaya, ya. Memuridkan anak kita supaya juga menjadi murid Kristus tidak bisa dibentuk dalam waktu instan, dalam waktu sekejap, dalam waktu cepat. Tidak. Iman. Sampaikanlah kebenaran, ajarkanlah firman Tuhan.
dan berikanlah anak-anak teladan. Bapak Ibu, khususnya bagi ibu-ibu, jadilah ibu yang berperan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus di dalam keluarga, yaitu melalui mengenalkan firman Tuhan kepada anak-anak sejak dini. Bagaimana? Gunakanlah pola asuh Kristus, gaya hidup Kristus yang terus diterapkan dalam mendidik anak, mengajar dan menegur anak, dan sekali lagi melalui teladan. Teladan ini dalam apa? Teladan dalam perkataan kita. Perkataan kita sangat berkuasa, tapi juga teladan dalam perbuatan kita. Ingat, Tuhan kali ini berbicara kepada kita, khususnya kepada ibu-ibu. Dan biarlah apa yang menjadi doa dari Yohanes, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini juga menjadi kerinduan kami semuanya, para hamba Tuhan. Melihat setiap ibu-ibu dalam jemaat GB Raja Wali adalah hidup di dalam damai sejahtera karena telah mempersiapkan anak-anak sejak dini untuk mengenal Tuhan. Selamat berperan menjadi ibu dalam menuntaskan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan nyanyikan satu pujian, yaitu Ajar Kami Tuhan menghitung hari-hari.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, di mana Engkau telah berbicara kepada kami. Tuhan, secara khusus berdoa untuk setiap ibu. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk berperan menjadi seorang ibu yang mengajarkan kebenaran firman Allah, mendidik, menegur, dan menuntun anak-anak hidup dalam kebenaran. Dan biarlah mengajarkannya sejak dini, dan mereka juga hidup menjadi teladan, sehingga ajarannya itu sungguh dipahami oleh anak-anak. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kondisi saat ini. Berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan menolong pemerintahan kami supaya diberikan hikmat oleh Engkau untuk menanggulangi virus corona ini, sehingga bisa segera tertangani. Indonesia bisa melewati semuanya ini dengan baik. Tuhan memberkati juga kondisi jemaat-Mu, apapun yang sedang dialaminya. Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan, Tuhan berikan jawaban. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah kepadamu. Pada akhirnya kami akan mengakhiri dengan berkat yang daripada Engkau. Karena itu jemaat Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Jemaat GBI Raja Wali, jumpa lagi bersama dengan saya Iliana dalam Listen Update minggu ini. Untuk Listen Update yang pertama, ibadah raya tanggal 5 Juli tetap akan diadakan secara live streaming pada pukul 8 pagi di channel yang ada di bawah ini. Atau Bapak Ibu bisa membuka pada YouTube GBI Raja Wali Cirebon. Untuk Listen Update yang kedua, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan dapat ditransfer pada rekening di bawah ini atau dapat datang ke kantor sekretariat pada kotak yang telah disediakan. Dengan alamat kantor sekretariat Ruko Villa Kecapi Mas nomor 15 Kota Cirebon. Untuk yang ketiga, bagi kaum dewasa muda yang rindu untuk beribadah bersama dapat bergabung bersama kami pada Dewasa Muda yang akan diadakan setiap hari Minggu pukul 6 sore dengan pembicara Bapak Pendeta Paulus Purwanto yang akan dilakukan di Google Meet. Oke. Nah, yang terakhir, jangan lupa ya untuk subscribe, share, komen, dan like pada semua media sosial yang ada di GBI Raja Wali. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah.